diberikan kesempatan. Mas juga ini bisa dipakai tak? Iya. Iya, pertama bisa digunakan. Beli kok Kak dipakai ya. Padahal ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya kasih judul Kristus sebagai kepala keluarga. Ya, kita udah tahu ya kebanyakan ya. Pastor ya udah mengajari bagaimana Kristus itu sebagai kepala keluarga. Padahal tulisannya elek. Biasa ya, STM kan gak ada yang bagus. Lulusan STM ya. Ya. Biar lebih enak ya kalau menerangkan. Kelihatan ya. Istri, anak. Nggih. Manual. Kelihatan ya? Allah Bapa adalah sumber ya. Kita udah tahu semua. Allah Bapa sumber. Tuhan Yesus kepalanya Allah Bapa ya. Suami kepalanya Tuhan Yesus. Istri kepalanya suami. Anak kepalanya istri. Bertanggung jawablah suami ke anak, istri ke anak. Nah ini struktur ya. Nanti kita jelaskan. Kita puji Tuhan ya. Kita kan sudah melakukan pemilu dengan damai, dengan tenang. Tenangnya sih enggak sih, mesti ada yang protes ya. Yang menang mesti curang guys, umum itu. Cuma tetap damai ya, kondusif. Saya juga ucapkan selamat yang sekarang dengan penilaian sementara Mbak Reni ya, jelas seragamnya si Gemoy. Ya, saya ucapkan selamat. Kita boleh beda pilihan, tapi tetap rukun. Nggak boleh, wah beda. Ada yang menghina-hina. Banyak sih di TikTok saya lihat itu saling menjatuhkan ya. Kalau di sini saya percaya boleh beda pilihan tapi tetap rukun, tetap saling peduli, nggak ada berubah. Siapapun pilihan kita yang jadi, siapapun yang jadi presiden atau calon legislatif, tetap kita harus tetap kerja kan gitu. Masa Mbak Reni menang presidennya, wis gak usah kerja, tak jamin kamu seumur hidup. Gak mungkin ya, tetap kerja. Gak kerja ya gak punya duit.
yaitu indahnya demokrasi ya di negara kita. Begitu meriah. Saya akan mulai buka dalam Efesus 5 ayat, saya ajan yang baca firman-Nya, 22 sampai 33. Melenggar. Efesus ayat 5, pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ya, silakan. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus langsung sampai selesai. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, terima kasih. Ya, inilah hubungan suami istri, dasar kasih Tuhan. Saya jamin pasti indah, pasti bahagia, pasti damai. Saya jamin ini. Ini ayat pasal ini, waktu itu Paulus dalam penjara menulis surat ini. Ya, waktu itu di dalam pemerintahan kaisar yang kuat, yang hampir seperti dituhankan. Makanya Paulus cukup prihatin masalah ini. Ia menyembah dewa, kalau nggak salah Artemis ya, dewa kesuburan. Yang pokok ya kita puji Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kalau lihat Paulus untuk memberitakan firman itu sampai di penjara, disiksa, diburu, kayak buron aja. Kalau kita seperti sekarang ini kan bebas aja, dimanapun kita bisa, di kantor, di kerjaan, di jalan bisa menyampaikan firman Tuhan, gak ada larangan. Masalahnya dilindungi oleh undang-undang agama kita ya. Nah, ini sungguh berat waktu zamannya Rasul Paulus ya, sering masuk keluar penjara. Kenapa suami disebut kepala keluarga dalam rumah tangga ya? Nah, arti suami sendiri harus seorang lelaki bisa disebut suami. Makanya yang sementara ini yang jomblo, yang masih sendiri, pilih yang benar. Lihat
lihat fisik dulu ya. Pasti fisik itu. Kalau nggak mengenal fisik dulu nggak tertarik kan. Lihat kalau cowok, kalau keringatan, ini contoh kecil, kalau keringatan itu gini, cowok, tulen. Kalau gini, jangan dipilih. Tanda tanya. Cowok itu gini, kalau keringetan. Kalau masih gini, pasti nanti belakangnya tanda tanya. Gampang kok ngetesnya itu. Ini khususnya kasih tip buat cewek ya. Kalau cowok di jalan gitu ya, jalan bareng-bareng gitu, bertiga apa berempat, coba panggil, Cin, ada yang noleh, itu jangan dipilih. Tanda tanya. Itu tanda-tanda fisik. Ada teman saya di kantor. Wah, kalau perawatan cowok lo ini ya. Kalau perawatan di kamar mandi itu ada yang anti matahari itu apa? Sunpress, apa? Sunblock. Pakai itu. Terus wajah, kalau cuci muka. Kalau apa ya? Kalau berangkat itu bawa tas sendiri untuk peralatan itu. Cowok lo itu. Dia dipilih, kamu milih mana? Keliling jalan raya apa keliling pasar? Kalau jalan raya kan panas. Dia milih ke pasar. Masanya kalau nawar-nawar weblas. Padahal cowok itu. Itu kalau ditawur ibu-ibu 3 itu menang teman saya. Kalau keringetan itu saya lihat loh, makanya saya bisa cerita. Kalau keringetan itu bisa cowok kan gini ya. Cowok itu enggak. Puji Tuhan. Padahal cowok ya tulen sih, saya lihat itu tulen, cowok tulen, cuma apa ya istilahnya kemayu. Kan udah di isi dunia kan ada 2 ya. Ada cowok, ada cewek. Nah yang 3 ini pasti lah ora, lanang ora, wedok ora, repot itu. Pasti nggak bahagia. Udah ada yang nikah. Temennya nyonya ya ada, teman saya ya ada. Jadi ya apa ya, tugas sebagai suami itu nggak bisa ditanggung. Nah di sini ini saya itu tadi ya, suami itu, kata suami itu ada definisinya, ada yang bisa dikatakan sebagai suami itu dia pelaku, bukan penonton. Pelaku melakukan pernikahan yang resmi, yang sakral, itu nikahnya ya sama istri loh ya, sama cewek, enggak sama cowok, sama laki, enggak. Sama istri apa cewek itu sah di hadapan Tuhan, itu bisa dibilang suami. Kalau kayak siapa ini? Paul belum bisa dikatakan suami. Masalahnya belum melakukan itu tadi. Pernikahan tadi. Ini masih cowok. Lihat duduknya cowok tulen ini. Kalau cowok yang abal-abal ini biasanya nggak bisa cowok duduknya seperti itu. Nah, ini yang penting ya buat suami. Tugas suami. Ini para suami ya. Tugas suami itu harus bisa menuntun seorang istri atau mengajarkan
masalah ya kita di sini kan disebutkan sih di KTP agama ya, agama apa, di luar nggak ada kan. Ya menuntun agama ya, biar kita gampang ya. Menuntun masalah agama, berarti harus lebih memahami agama, lebih baiklah dari istrinya. Jangan seperti saya malah dituntun istri, ya terus terang. Dulu saya, ya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu tai-tai apa? Anget-anget tai ayam mah. Apa? Tai ayam ya. Iya, itu loh. Suam-suamku gua. Anget-anget tai ayam, anget. Ya itu, saya ya ke gereja itu asal-asalan dulu. Nah, suami itu tugasnya yaitu pertama menuntun. Harusnya enggak semua agama diajarkan, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik dimasukin sama istrinya, bingung istrinya. Kita pengikut Kristus ya diajarkan lah, kasih pengajaran, terus aturan-aturan pengikut Kristus apa yang enggak boleh, harus bisa menuntun itu. Sebelah aja ada kok kata-kata apa, surga nunut neraka katut, ya kan, pernah dengar itu ya, apa kata suami. Kalau kita enggak, kita harus bisa memberi pengajaran seperti itu, lebih mengenal lagi, soalnya kita kepala kan. Jangan seperti saya ini benar kepala, kakak, kepala keluarga, tapi di rumah tangga nomor 1 kan menangnya saya itu. Kalau untuk apa ya, di bidang prakteknya itu enggak seperti itu ternyata. Menang kakak aja, ternyata istri. Gaji ya kalah dulu. Terus fungsinya apa gitu. Cuma puji Tuhan ya, istri emang luar biasa. Nah di situ kita sebagai suami bertanggung jawab ya atas istri kita. Makanya pilih suami yang benar-benar takut akan Tuhan, biar bisa menuntun seperti yang masih proses arah kuasa suami istri ya. Nah, yang kedua itu berkewajiban menemukan kelebihan istri. Ini yang susah biasanya. Biasanya yang dicari setelah nikah loh ya. Kalau pacaran yo dipuja terus, dipuji terus, nggak mungkin yang jeleknya itu diomong ya. Kemantin baru aja lah, masih dipuji terus. Biarpun hidungnya pesek, wah sedep, dipandang sedep. Ya, bangir kok gak enak, saya gitu kan nyonya. Mas, kalau nyium loh mesti kena tulang dulu. Kalau pesek enggak, langsung sedep. Ya itu, kedua itu berkewajiban apa ya, memuji kelebihan istri. Dulu kayak gitar listrik bodinya, ditemuk nyetrum. Setelah nikah banyak loh, gak kurang loh yang malah menjatuhkan istri. Kebanyakan kan setelah nikah itu badannya mekar. Berarti kita harus tetap memuji, itu berarti kita sukses. Cocok ya, pupuke jadi gemuk. Kalau yang badannya tambah kurus, malah kita yang tanda tanya suaminya. Gak pernah dikasih makan, belanja kurang. Kan gitu. Kalau badannya yang tetap, oh pinter mah. Jaga untuk badan. Dulu gitar listrik, sekarang tetap gitar listrik. Walaupun pakai cas. Enggak. Kalau suami yang enggak, itu ngedonkan ya, jadi bisa
cintanya itu bisa kurang. Ya maaf ya, kadang-kadang ya pastor benar manggil istrinya lembo itu saya, aduh luar biasa ini. Ini enggak masuk di sini termasuk. Kan sering kita mendengarkan pastor manggil lembo itu. Kalau gitu ya enggak usah lembo, sekalian tugelannya bo. Itu harus tetap dipuji, itu kan dari Tuhan tulang rusuk kita. Ada perubahan, ada sakit, apa kita tetap harus memuji pemberian dari Tuhan ya. Biar kita hubungan ini tetap harmonis. Nyonya itu jangan gitu. Mah, nolak kok iringan lho, irungmu gak ketok, gitu aku wis marah. Wis bilang ae lek pesek ngono ae lho, aduk teko iringan gak ketok. Ya gitu ae wis tersinggung ya. Makanya wanita itu paling benar. Nah, saya lanjutkan ketiga ya. Suami bertugas mengasihi istri. Enggak boleh lah ya kayak tadi mencela, menghina. Pukul apalagi ya. Mungkin kita sering, saya sendiri ngalami. Dulu ini ada istri. Sering saya pukul ya. Berapa kali? 2, saya enggak terasa ya. Dia bilang, aku ikut nikah yuk supaya bisa melindungi aku. Aku nikah bukan sama Chris John, bukan sama petinju. Saya dulu gampang emosi. Seorang suami kalau marah, ini mungkin buat masukan yang lain ya. Jangan sampai istri ikut nada tinggi, itu jadi pasti. Kalau suami marah diem, nggak akan jadi marahnya. Istilahnya kayak sahur manuk, wah tambah perang. Diem aja, masih salah, bener, diem masih mau protes ya, diem aja. Nanti setelah 1 apa 2 hari berlalu, istri bisa protes. Salah saya di mana? Kan gitu ya. Jangan menghina juga. Oh, Dion rabi mbek aku yo, gak bondo apa-apa, bondo wong tok. Nah, gak boleh itu menghina. Saiki urip enak mangan turu. Nah, itu menghina termasuk. Itu kan udah pilihan kita. Jadi apapun keadaan istri kita terima. Lapo biyen ganti bondo kok rabi, kan gitu ya. Main pukul, menghina, mencela, gak boleh. Kita harus saling mengasihi suami itu. Katanya wanita kan gini loh, kadang-kadang suami itu diktatornya itu muncul karena kebanyakan pola pikir kita suami itu, istri itu kan diciptakan nomor 2 ya setelah Hawa. Jadi ingin menguasai, seorang penguasa itu muncul kadang-kadang. Oleh gak nurut aku, oke, kata-katanya harus diturut. Itu enggak boleh. Harus mengasihi. Enggak bisa kita ngomong tak kenal, tak sayang. Sekarang kenal aja lo ya. Udah nikah berarti kenal. Kenapa kok dipukul, ditampar, dihina? Itu tandanya apa? Enggak sayang kan? Katanya peribahasa itu enggak jalan buat kita. Tak kenal, tak sayang. Padahal kenal aja enggak sayang kok.
menafkahi ini ya penting. Menafkahi, tugas suami menafkahi dengan tulus. Kadang-kadang kita sebagai suami ya sudah kerja banting tulang istilahnya ya, enggak tulangnya dibanting enggak, banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki, akrobat, enggak kenal waktu. Kadang-kadang ya hasilnya itu enggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, contohnya saya, kalau istri saya enggak kerja dulu ya enggak cukup untuk buat anak 2 itu. Ya puji Tuhan ya, berkat nyonya bekerja, jadi ya terus lebih tinggi lagi. Jadi kebutuhan itu tertutupi. Bagi istri yang enggak kerja, dilihat suaminya itu udah menafkahi dengan begitunya ya, cari uang untuk keluarga. Ada yang banyak sih istri yang ada waktu kan. Kerjanya sekarang kan lebih gampang, ada online bisa, biarpun punya anak bisa sambil kerja. Kadang-kadang banyak alasan. Wah, ngurusi anak nggak ada waktu. Wah, saya nggak bisa bikin itu. Wah, saya jualan malu. Ya, istri harus tahu lah kalau suaminya itu udah mentok memberi nafkah ya sebesar itu ya. Jadi harus ada saling itu tadi, mengasihi, kerjasama. Itu harus tugas suami ya, menafkahi. Kita itu mencontoh kehidupan Tuhan Yesus ya. Soalnya ini tadi, Tuhan Yesus adalah kepala suami ya, Allah Bapa sumber ya. Suami ini harus tahu persis apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya, kepada dunia ini. Mengasihi ya, segenap semualah segenap, sampai nyawanya juga diserahkan ya. Ini hubungan ini enggak ada masalah antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus ini, enggak ada masalah. Yang bermasalah kan di sini hubungan ini, suami pada istri, istri kepada suami, suami kepada anak, anak kepada istri kepada suami. Yang bermasalah kan di sini. Jadi kuncinya ini suami, kepala keluarga. Bisa enggak ngasih contoh istri yang itu tadi, mengasihi, melindungi, ngayomi ya. Ini yang bermasalah biasanya, hubungan keluarga ini. Kebanyakan masalah dalam keluarga itu saya juga alami, mungkin jemaat juga sering ya, ekonomi. Ekonomi soalnya kelihatan dan kita alami. Ya, teman saya itu gali lubang tutup lubang, kayak lagunya Roma. Gajian mama tanggal 25 ya. 25 belum istilahnya ganti bulan, udah cari pinjaman. Dan
dia sering curhat. Akhirnya hubungan antara suami istri itu nggak ada harmonisnya. Nah, sebelum nikah, tapi ujian ya datangnya kapanpun bisa. Tapi itu tadi tergantung ini suaminya. Bisa tahan uji enggak? Kalau lemah, otomatis istri itu tambah goyah. Anak apalagi kena dampaknya. Suami harus bersikap lemah lembut. Gak boleh kasar. Mentang-mentang sebagai kedudukannya sebagai suami, istilahnya ngongkon cak ngongkon, kasar. Kalau lemah lembut di Jawa mungkin bisa mempraktekkan. Kalau orang biasanya, kalau orang luar pulau, NTT ya, gak bisa lemah lembut. Ngomongnya aja udah kasar. Maksudnya keras, bukan keras. Bisanya cuma lemah dari sana. Lemah dalam arti apa ya? Kalau sakit baru bisa lemah. Suami harus bisa lemah lembut. Bukan lemah gemulai loh ya. Lemah lembut. Kayak Pandi ini lemah gemulai. Tanda tanya, hati-hati ya cewek milih Pandi ini bahaya. Lemah gemulai soalnya. Panggil kalau kan gini contohnya. Kalau pacaran, beb, sayang. Kalau manggil. Kalau udah punya manten baru masih sayang ya, kayak saya. Kalau udah punya anak, mulai kan manggilnya beda. Kayak anak didik ya, biasanya kembali lagi ke pastor ya ini. Repot ini, bisa kena ini. Jadi saya tetap harus itu tadi loh, lemah lembut itu harus ada. Jangan mentang-mentang Surabaya, Mbak Reni Surabaya juga loh ya. Lemah lembut Mbak. Mas Mesak itu enggak pernah loh saya lihat manggil kasar sama Mbak Reni. Loh di sini maksudnya, di sini. Saya nggak tahu di sini. Mas Mesak pendiam kok. Ya itu suami harus lemah lembut. Jadi istri nanti bisa ngasih, bisa nyontoh lah. Nggak mungkin kita panggil yang beb, terus istri opo sihar, nggak mungkin lah. Mesti manggil ya sayang, ya kan? Itu butuh kelemah lembutan. Kalau bisa kemana itu digandeng, mojok ditinggal lah. Mentang-mentang begelane balik tinggal. Tetap harmonis itu harus dijaga. Jangan kalah seperti anak muda-muda. Biarpun tua, tetap dijaga. Jangan patokan itu, saya enggak setuju. Kalau wis tua itu koyok dulur, duduk koyok bojo. Oh, salah. Tetap kayak kita masa pacaran. Tanya istri saya, sampai sekarang loh. Kalau enggak marahan loh yo. Iya, lek marahan mandep tembok Ini ngomong baik tembok balian. Susah. Ya kalau marah boleh lah. Enggak boleh lama-lama ya. Kayak pom gitu loh, 1 kali 24 jam harus damai. Enggak boleh 2-3 hari. Dulu saya paling kuat enggak ngomong. 1 minggu enggak kuat. Ngomongnya enggak kuat maksudnya. Enggak negur, enggak nyapa. 1 minggu. Dulu sama istri itu. Sampai nangis. Padahal yang salah saya. Saya kan berarti egonya tinggi. Minta maaf. Terus kalau dia minta maaf itu ada kebanggaan gitu.
bantu aku kan, gitu loh. Gak berlaku. Siapapun yang salah yang benar, minta maaf dulu itu yang menang. Gampang kok ya. Cuma kita itu gengsi, malu kan, kadang-kadang minta maaf dulu itu. Kalau butuh tok minta maaf ya. Gak boleh kita ribut itu wajar lah, rumah tangga itu. Saya sering ngambil peribahasa Jawa ya. Piringnya ono bentete ya. Tahu bentet ah? Apa tutu? Apa istilah? Iya. Padahal totong kadang-kadang sik muni bentukan. Apalagi manusia yang punya anu sendiri-sendiri ya, punya karakter sendiri-sendiri. Terus setia, suami harus setia ya. Kita setia, otomatis istri kita lebih setia lagi. Soalnya kebanyakan suami itu yang kerja di luar, kadang-kadang loh ya, nggak di sini nggak ada. Kadang-kadang kan suami kerjanya kan di luar. Setiap tikungan ada, kan gitu. Ya puji Tuhan, kalau saya itu iya. Kalau dulu sebelum nikah, ya kalau udah nikah enggak. Wis mantep ya. Tanya istri saya, enggak pernah saya selingkuh, enggak pernah. Cuma dicemburui sering. Padahal enggak ada di situ. Kok yo pas nang kantor yo ono rondo lo itu loh yang loh, ya bahaya Pak Didi. Kok oke. Saya apa sih loh, saya nggak ada sih di situ, nggak ada bener. Apa sih setiap senam Jumat, saya kok pas di belakangnya, saya pada nggak, makanya saya nggak punya pemikiran di situ. Kalau senam itu kan di video ya. Nah, nyonya ini berteman apa? Bisa lihat gitu loh. Status-statusnya itu lihat. Nah, janda itu mesti video, apapun perempuan kan gitu sih. Di video, mau metik buah di video, makan di video, senam di video. Nah, pas lagu apa yuk? Senam sing koyok kene itu loh. Sing anake Yani apal iku lho. Lagune kuwi. Iya. Yani anake apal iku senam iku. Sampai sing ngene lho pokok ngene. Aku lho pas mburine kok apes. Ya Tuhan, moli ya wis petututi. Adik ya terus terang ya. Adik dibuat jalan itu der gitu loh. Kayak kena salon sing gede gitu loh. Ya, tapi saya benar ini di depan jemaat nggak ada saya di situ itu. Malah sering mungsuhan. Protes gitu loh, mungsuhan nggak kritik, sering ngeritik malah. Kalau kebijakan nggak benar saya nomor satu yang paling ngeritik. Yaitu demi teman-teman juga sih. Itu harus setia ya kuncinya. Suami yang idola lah. Nah ini kalau di banyak. Sekarang tugas istri itu tadi suami ya. Istri ya ada tugasnya, bukan suami. Cuma yang banyak suami sih. Soalnya kepala, penolong. Istri itu tugasnya jadi penolong. Paling kasut ya paling bingung nih. Istri itu penolong. Ingat janji nikah yang sudah nikah.
Yang sudah nikah, ingat janji nikah? Kamu belum kan ya? Setia dalam sakit atau sehat, itu ini garis besarnya aja ya. Setia dalam sakit atau sehat, susah atau senang, miskin atau kaya. Ya apa kira? Oh ya, puji Tuhan. Nah, jangan pas sehat aja kita sayang, ya kan? Banyak yang posisi suami atau ya, ini tugas istri ya, suami keadaan sakit, nggak dirawat, nggak ditungguin. Orang posisi sakit ditungguin itu loh, udah apa ya, kayak ada obat tersendiri gitu loh. Ini kasihan ya, tangga ini yang meninggal istrinya nggak ada di Bali, posisi sakit 2 hari nggak ada. Ya tugasnya istri ya itu ya, keadaan sakit kita juga setia merawat, keadaan susah tetap kita hibur. Kita sebagai istri itu yaitu tadi tugasnya menolong apapun keadaan suami. Kadang-kadang kita istri itu harus tahu, oh suami itu keadaan di kantor ada masalah, di kerjaan ada masalah, di jalan ada masalah, kan tahu. Pulang itu wis mukanya asem gitu, rungsep itu wis ada masalah. Jangan pulang dari kerja ditodong uang belanja. Itu yang bikin kadang-kadang emosi ya. Kita harus tahu istri itu memposisikan, istri itu harus bikin nyaman dalam keluarga, anak dan suami ya. Terus kesatuan hati suami istri itu di dalam menghadapi masalah itu kuat. Makanya lebih baik 2 orang daripada 1 orang. Kalau 1 orang, biarpun suami istri atau teman, kalau ada masalah kan ada yang kita curhati ya. Biarpun itu pun nggak ada nggak ada bisa memecahkan masalah, kita bisa curhat itu udah enteng ya. Tapi jangan salah curhatnya harus sesama, istri ya sama istri, cowok sama cowok. Jangan cowok curhatnya sama cewek, bahaya itu. Biasanya tanda-tanda disalahgunakan. Harus teman dekat, kalau bisa sesama jenis. Dan bisa menjaga rahasia. Seumpama kita ada tekanan, ada rahasia yang besar yang nggak bisa kita sendiri ya, kita tanggung sendiri. Ya fungsinya teman seperti itu. Kita kan makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendiri. Ya kita baca di sana apa sih? Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Saya mau bikin catatan kayak Mas juga loh, gak iso Pengkhotbah 4 ayat 9.
Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Itu ya, itu ada apa ya? Berdua itu lebih kuat. Kayak suami istri itu kuat, teman itu ya. Kalau sementara ini jomblo ya cari teman dekat yang bisa dipercaya. Gak sampai kita kalau stres itu gak nemen-nemen gitu loh. Kalau kita punya teman itu. Beda sama Dea ya. Curhat sama siapa? Sendiri Bu Untung. Sama Tuhan. Sama Bapak. Tapi manusia itu kebanyakan lebih mantep itu, makanya mengandalkan pikiran. Ada lawannya yang nyata gitu loh. Padahal Tuhan itu menampung segalanya. Tapi manusia lebih srek, lebih mantep, ada langsung lawan bicaranya. Kayak Tuhan itu seolah-olah kita ngomong sendiri gitu loh. Padahal jalan keluarnya itu lebih luar biasa. Nah kita biasanya ya panas ya. Masa rokok mulai bocor ya. Ini kayak cowok siapa anak Mbak Reni? Gini cewek ya. Ini cowok. Nah, itu tadi ya. Kita curhat itu nomor satu pada Tuhan. Tapi kita kan perlu lawan bicara, langsung bisa menjawab gitu loh. Ya apa ya, aku utangku kok wake tambah, suwe kok tambah wake. Apa deh pinjol? Nah, perlu jawaban spontan kan. Lek pinjol itu kok gak usah disaur. Loh, tapi kan loh gitu loh, ada lawan bicara jawaban langsung, itu manusia itu. Lek gak disaur, ditagih, wis jadi rekeng kok kesel-kesel dhewe. Nah, itu contohnya manusia perlu teman itu seperti itu. Dia perlu jawaban langsung. Kalau Tuhan kan jawaban terserah Tuhan. Kadang-kadang kita ngatur Tuhan kan ya, nggak terasa. Kadang-kadang kita yang menggerutu. Tuhan itu lali mek janjine. Aku wis doa, wis perpuluhan, wis aktif. Doaku kok jauh-jauh, janji lupa ya, lalai ya. Enggak, karena itu pemikiran kita. Ngatur, kebanyakan ngatur. Saya pernah survei ya di daerah Wonosalam, petani jagung. Cuaca sekarang kan nggak bisa ditebak. Kadang panas, kadang mendung, kadang panas. Nah petani jagung itu kan posisi panas, jemur. Sebentar lagi mendung, gelap. Cepat-cepat dimasukkan kan. Tuh. Gak lama, panas lagi. Dia bingung, kan butuh cepat dijual. Jemur lagi. Saya waktu itu kan survei, jadi tahu kegiatan mereka. Terus saya gregeten ya. Gak dijemur. Tuhan kan iso ngatur cuaca tak gak sih? Kesel ya. Nah itu pikiran, pola pikirnya sendiri. Ya emang capek sih. Keluar masukkan. Makanya kita itu jangan memaksakan diri. Tunggu waktu yang tepat itu lebih baik. Makanya suami kalau pilihan dari Tuhan, nyonya milih saya itu, saya ngawur. Kalau saya ngawur milih nyonya ini, wis asal-asalan. Wong saya itu orang tua saya sendiri loh. Ada nyonya sih. Apa ngelokno itu? Bahasa Indonesia ngelokno ya.
hari ku yo sapi dipupuri disasak orang tua saya. Kalau nyonya dapatkan saya puasa, ya kan? Puasa. Tapi dia mendapatkan yang tepat. Padahal saya nggak ada dulu itu. Cinta loh enggak. Prinsip saya dulu itu kan kerja saya pindah-pindah kayak. Tapi bukan Pak Petrus ya, beda. Pak Petrus juga pindah-pindah, tapi bukan kayak saya. Saya di mana kerja, mama di Jawa Barat ya. Berapa tahun itu? Setahun. Saya punya prinsip. Saya pernah ngomong sama anak, ini juga pernah ya. Prinsip, di mana ada warung, punya anak cewek, itu saya pacari. Makanya di mana tempat punya pacar. Dengan imbalan, saya kalau makan di situ kasih murah. Padahal kan yang jualan ibunya. Saya lihat waktu makan, ada cewek itu saya makan. Saya pesennya enggak aneh-aneh. Nasi, ikan, tempe. Sama cewek itu dibawa nasiku dikasih ayam. Sama cewek yang saya pacari itu. Tarifnya kan tetap ikan tempe. Terus makan saya sendiri enggak ngumpul ke situ. Saya cari tempat sepi. Saya kriminal lah itu, termasuk memanfaatkan keadaan. Jadi biarpun saya nggak punya uang cukup untuk ikan tempe, saya ngalang-ngalangi orang yang makan ikan ayam. Itu setiap pindah situ, makanya bapak saya sampai gergeten. Pernah sampai saya datangi bapaknya nyonya, batalno dewe, gak ngewawur, wis lamaran tak batalno dewe. Ada yang salah saya datang ke rumah bapak sendiri sama temennya. Ya bener sih omongannya bapak, yang bener kan gitu. Oleh batalnya ya wong tuamu, duduk awakmu dewe, ulak karepmu dewe. Gitu loh nyonya loh, heran deh. Wis tak sakiti seperti itu loh. Tak ajak makan nasi goreng loh, mau kembali. Mungkin itu tadi ya, punya roh iku pasangamu, iku dari tulang rusuk, kok kuat gitu loh. Padahal cewek umum, gak mau. Oh saya ya orang miskin, anak 8 kan ya. Tahu nyonya sendiri pernah ke Surabaya. Kalau tidur loh apa? Gak ada sekat, kayak pindang. Cewer-cewer wolu. Gitu ya, tetap mau. Ya itu tadi ya, mungkin ada tirakat lah orang Jawa bilang itu. Gak asal pilih. Padahal dia gak pernah pacaran. Dulu terkenal, saya ya dibilangi gak pernah pacaran. Pernah sih sekali ya. Sampai angkatan ya. Maksudnya angkat kuli. TNI. Oh TNI yo. Gitu ya. Padahal saya nggak kerja. Tapi dilihat dari grafiknya saya selama rumah tangga ya. Biarpun masalah itu terjadi ya. Tapi selama rumah tangga sama nyonya, iman itu semakin baik. Terus perilaku itu semakin baik. Terus semakin terbentuk itu loh. Ya jauh masih seperti gambar Tuhan ya, masih jauh saya. Tapi saya berusaha jadi suami yang terbaik. Jadi contoh anak-anak saya. Oh lihat papa mamanya itu bercanda, sharing. Jadi buat contoh gitu loh. Nantinya kalau dia rumah tangga. Saya dulu ngajari anak, ojo pilih ganteng nih.
takut akan Tuhan pertama, seiman. Balah, elek-elek pokoknya kempero. Itu elek temen ya saiki. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu tadi, tapi tetap anak Tuhan. Makanya kita ngomong jangan ngawur. Saya rasakan itu, Pak. Wis pokoknya seiman. Saya dieyel sama anak ya kalah kan. Kak, mulai cowok kok ngono sih, mamae bareng. Lho sing penting gak seiman sih. Wah, iki. Wis kalah. Kalah. Ya wis. Apa lah ngomong. Elek-elek pokoknya kempro. Hati-hati kesel, Bu. Ya, itu nanti saya juga ya ada senjata masing-masing sih. Ya puji Tuhan, itu mungkin ya terbaik ya, mungkin manusia kan bisanya berencana, Tuhan yang menentukan. Oh, saya target yang kedua umpamanya. Dek, meneh-meneh target setir bunter ngono lho. Setir bunter adakno apa ya? Iso sih. Becak kayak setir bunter ya iso. Ya puji Tuhan, saya sampai saat ini Tuhan tetap dalam rumah tangga saya berusaha untuk menjadi kepala keluarga yang baik buat anak istri saya seperti Tuhan Yesus sebagai kepala saya ya, jadi contoh dalam menghadapi rumah tangga selama ini ya. Istri juga bisa merasakan, terus istri juga tugasnya juga memberi semangat. Mas Immanuel ya sering keluar kota lagi ya. Puji Tuhan ya, beri semangat. Bisa gitu ya. Bisa setia. Amin. Jangan seperti saya, setiap tikungan. Memberi semangat. Melayani. Yang penting itu ya. Istri tugasnya melayani. Jangan kalau waktu nikah baru anduk itu disiapkan, celana, baju itu kita mandi itu udah siap. Oh luar biasa melayani, luar biasa melayani ya. Ini sangat cewek melayani. Itu tugas istri, biar itu kuncinya juga, biar suami betah di rumah, melayani loh dalam segala hal. Ojo wis teko kesel, mah wis kode kan, saya biasa gitu, kalau lapar gak bilang mah lapar, enggak, udah tahu, nyiapkan mah, coba dewe kono loh, asok melaku loh, ya moodnya hilang. Paling kenyang. Tugasnya istri yang melayani itu tadi. Dalam segala hal. Istri ini udah dewasa semuanya. Oh ada anak. Melayani dalam hal seksual juga. Itu juga kunci. Biar suami tidak lari dari rumah. Nyonya saya ajari, Mas, mboten ngersakaken mboten. Mas, mboten nambah. Loh, tugasnya istri. Seperti itu. Jangan kita suami minta kita banyak alasan, sing capek, sing sikil labuh, sing aksi ngorok, itu sering. Padahal saya tahu belum tidur. Waktu ngorok itu getno, kita kan nggak bisa apa-apa. Itu penting loh, biar betah di rumah. Pijit, itu juga melayani. Capek mas, itu loh. Nanti ada surprise. Pasti suami itu mikirkan kalau melayani
service excellent kalau di saya. Pelayanan yang sempurna untuk suami. Betah di rumah, udah gak tengok-tengok kalau di luar. Istri saya luar biasa. Kalau saya pulang kerja itu pasti dipijit. Ya biarpun itu pijitnya gak niat, cuma dia kan mijit. Ono atuh mana mijit di dengkul terus sing tumek. Iki tandain jaluk iki. Kan gak tumon sih Pak. Ini pijet kan kaki rata, enggak dengkul ya sing tumek kayak. Salah-salah mingsli teman. Cuma itu sudah berupa pelayanan ya untuk suami. Kita harus bisa itu tadi loh. Rumah tangga ya anak Tuhan harus beda, berani beda. Engko oleh wayahe wis orang Jawa enggak tahu ya aturan sunah rasul ya sering teman-teman itu hari apa sunah rasul Kemis. Jadi kalau kepingin hari Senin diempet sampai Kemis. Waktu Kemis angop sing wedok melongo wis kareti ae. Kalau kita enggak saling tahulah bagaimana tugas istri. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan itu ya apa sih? Kan sempurna. Kasih suami itu yang suami, istri, anak itu yang sering amburadul. Makanya yang bermasalah itu di sini. Kalau di sini nggak ada masalah. Padahal Tuhan Yesus kan 100% juga manusia. Makanya kita punya gambaran, punya contoh yang nyata. Bukan omong doang. Ada prakteknya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih yang maksudnya sih imbang abone. Gak bales. Disakiti apapun doakan. Teman saya itu saya belajar dari kehidupan mereka ya. Saya akhirnya bisa merenung. Kalau dia jahat, nasabah umpamanya ditagih itu moring-moring. Aku iso lebih moring-moring dari mereka. Prinsipnya gitu sih. Ya puji Tuhan saya gak sampai terbawa arus ya. Malah sedikit banyak saya bisa mengarahkan. Sering yang mungkin ya senior itu ya. Sering mereka curhat masalah mereka. Entah keuangan, entah masalah kerjaan. Yang jadi pincap Pak Hari, pimpinan cabangnya Pak Hari. Oh, pincap iki plong-plong. Bukan masalah itu. Saya kalau jadi pincap, masalahnya ijazah saya SMA, STM. Harus sekolah lagi. Dan kalau pakai komputer kan saya paling nggak bisa. Apa buyuten gitu. Jadi panah cilik gak iso ngepasno, iso ndrewedeg. Tinteni ngono ya nasabah adik gopo tambah nemen. Gak bisa sama sekali. Saya tugasnya di situ ya penyeimbang lah. Jadi mau protes ke ayo ada kok kudeta, saya yang penyeimbang. Puji Tuhan ya. Sharing ya mereka bersyukur ada saya di situ. Kita anak-anak Tuhan yang sudah rumah tangga suami istri,
apapun masalah Anda, kita semua mengalami masalah seperti itu. Entah levelnya, kan gak sama ya. Kalau dibikin sama ya repot. Tetap mengandalkan Kristus, khususnya suami ya, sebagai kepala, sebagai pengatur strategi rumah tangga. Apapun itu masalahnya, tetap mengandalkan kekuatan